Allah itu adalah keadaanku. Kenapa kawan-kawan pada memakai penghalang? Sesungguhnya aku ini adalah hak Allah pun tiada wujud dua. Nanti Allah, sekarang Allah, tetapi zohir batin Allah. Kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung? Babat Tanah Sunda, Sulaiman Sulendraningrat, tahun 1982. Melihat ungkapan spiritual Syekh Siti Jenar yang diucapkan itu, yaitu pada saat para wali menghendaki diskusi yang membahas masalah bicara ilmu tanpa tedeng aling-aling. Diskusi para wali diadakan setelah Dewan Wali mendengar bahwa Syekh Siti Jenar mulai mengajarkan ilmu makrifat dan hakikat. Sementara dalam tugas resmi yang diberikan oleh Dewan Wali Songo hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara menurut Syekh Siti Jenar, justru inti paling mendasar tentang tauhid adalah manunggal, di mana seluruh ciptaan pasti akan kembali menyatu dengan yang menciptakan. Pada saat itu, Sunan Gunung Jati mengemukakan adapun Allah itu adalah yang berwujud hak. Sunan Giri berpendapat Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Sunan Bonang berkata, Allah itu tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya, mustahil tidak adanya. Sunan Kalijaga menyatakan, Allah itu adalah seumpama dalang memainkan wayang. Syekh Maghribi berkata, Allah itu meliputi segala sesuatu. Syekh Majagung menyatakan, Allah itu bukan di sana atau di sini, tetapi ini. Syekh Bentong menyuarakan, Allah itu bukan di sana sini, ya inilah. Setelah ungkapan Syekh Bentong inilah, tiba giliran Syekh Siti Jenar dan mengungkapkan konsep dasar teologi dari kalimat-kalimat tersebut. Hanya saja, ungkapan Syekh Siti Jenar tersebut ditanggapi dengan keras oleh Sunan Kudus yang salah menangkap makna ungkapan mistik tersebut. Jangan suka terlanjur bahasa menurut pendapat hamba. Adapun Allah itu tidak bersekutu dengan sesama. Mulai persidangan itulah hubungan Syekh Siti Jenar dengan para wali memanas karena Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendirian tauhid sejatinya. Sementara para Dewan Wali mengikuti mazhab resmi yang digariskan oleh Kerajaan Demak, Sunni Syafi'i. Sampai pada persidangan penentuannya, Syekh Siti Jenar tetap menyuarakan dengan lantang teologi manunggalnya bahwa utawi Allah iku nyataning sun kang sampurna kang tetep ing dalem dohir batin, bahwa Allah itu nyata, aku yang sempurna yang tetap di dalam zohir dan batin. Riwayat yang agak sama juga tercantum dalam Babat Cirebon terbitan Brandes tahun 1911 pada pupuh 23 Kinanti bait 1 hingga 8. Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan lain selain dari Tuhan yang Maha Kuasa, ia akan kecewa karena ia tidak akan memperoleh apa yang ia inginkan. S. Subardi, The Book of Cebolek, halaman 103. Maksud dari ungkapan tersebut, menurut beberapa sumber, di antaranya Subardi pada tahun 1975, beberapa saat setelah Syekh Siti Jenar wafat, para wali mendengar suara yang berasal dari roh sejati Syekh Siti Jenar yang berupa ungkapan mistik tersebut. Ungkapan mistik itu merupakan ungkapan terakhir
dari sang sufi sebagai bukti bahwa sampai sesudah wafatnya, dia memperoleh apa yang diinginkannya dan menjadi bukti kebenaran ajarannya, yaitu kehidupan sejati dalam kesatuan. Manunggaling Kaula Gusti. Tidak usah kebanyakan teori semu, sesungguhnya ingsun inilah Allah. Nyata ingsun yang sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya, yang disebut sebangsa Allah. R. Tanoyo, Walisana, halaman 124. Maksud bebas ungkapan ini adalah tidak usah kebanyakan bicara tentang teori ketuhanan. Sesungguhnya, ingsun, aku sejati, inilah Allah, yaitu ingsun atau kedirian yang sejati juga bergelar Prabu Satmata atau Tuhan yang Maha Melihat, mengetahui segala-galanya, dan tidak boleh ada yang lain yang penyebutannya mengarah kepada Allah sebagai Tuhan. Kata ingsun sengaja tidak diterjemahkan dengan kata aku, karena ketika Syekh Siti Jenar menyebutkan kata aku adalah saat-saat dia menyebut kediriannya sebagai manusia lumrah. Sementara kata ingsun yang memiliki muatan makna keakuan sempurna atau manusia sebagai al-insan al-kamil terucap ketika Syekh Siti Jenar berada dalam keadaan kasif al-hijab atau penyingkapan seluruh penghalang rohani, baik dalam keadaan hulul, fana atau tajaliyat maupun tanazul atau sedang manunggal. Mungguh sejatine ananing zat kang sanyataiku muhung ana ataping tekad kita. Tandane ora ana apa-apa, ananging kudu dari sambarang sedia kita kang satu. Sebenarnya keberadaan zat yang nyata itu hanya berada pada mantapnya tekad kita. Tandanya tidak ada apa-apa, akan tetapi harus menjadi segala niat kita yang sungguh-sungguh. Serat Candaki pun riwayat Jati halaman pertama. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, keberadaan zat hanya ada beserta kemantapan hati dalam merengkuh Tuhan. Dalam diri tidak ada apa-apa kecuali menjadikan manunggal sebagai niat dan yang mewarnai segala hal yang berhubungan dengan asma, sifat, dan af'al pribadi. Inilah di antara maksud utama ungkapan itu. Jadi pemahaman atas ungkapan itu harus tetap berada dalam lingkup kemanunggalan. Kemanunggalan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan perangkat syariat dan tarekat, apalagi sekedar syariat lahiriah atau nominal. Kemanunggalan akan berhasil seiring dengan tekad hati dan keseluruhan pribadi dalam merengkuh Allah, sebagaimana roh Allah pada awalnya ditiupkan atas setiap pribadi manusia. Marilah kita berbicara dengan terus terang. Aku ini Allah. Akulah yang sebenarnya disebut Prabu Satmata. Tidak ada lain yang bernama Allah. Saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan, selamanya bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati, dan untuk semua orang kita membuka tabir, artinya membuka rahasia yang paling tersembunyi. Serat Siti Jenar, Asmarandana halaman 15, bait 20 hingga 22. Tidak usah banyak tingkah.
Saya inilah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata. Ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya. Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan. Sedangkan bangkai itu selamanya kan tidak ada. Adapun yang dibicarakan sekarang ini adalah ilmu yang sejati yang dapat membuka tabir kehidupan. Dan lagi, semuanya sama. Sudah tidak ada tanda secara samar-samar bahwa benar-benar tidak ada perbedaan lagi. Jika ada perbedaan yang bagaimanapun, saya akan tetap mempertahankan tegaknya ilmu tersebut. Buku Siti Jenar, Tan Kun Sui, halaman 18 hingga 20. Jika Anda menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh. Tetapi hanya orang yang terpilih yang bisa melihatnya, yaitu orang yang suci. Suluk Wali Sanga R. Tanaya, halaman 42 hingga 46. Ungkapan-ungkapan tadi dinyatakan dalam sidang para wali yang dipimpin oleh Sunan Giri bertempat di Giri Kedaton. Penjelasan Syekh Siti Jenar bahwa dirinya bukan badan menanggapi pertanyaan Maulana Maghribi yang bertanya, tetapi yang kau tunjukkan itu hanya badan. Syekh Siti Jenar menyampaikan ajaran Ingsun yang dikemukakan secara radikal yang mengajarkan kesamaan tuntas antara sang pembicara dengan Allah. Ini sebagai efek dari berbagai pengalaman spiritualnya yang demikian tinggi. Sehingga Manunggaling Kawula Gusti juga meniscayakan adanya manunggalnya kalam atau pembicaraan atau sabda atau firman. Adapun gelar Prabu Satmata memiliki makna sama dengan Hyang Manon atau Yang Maha Tahu. Gelar tersebut juga diberikan kepada para wali songo, kepada Sunan Giri. Tampak bahwa Syekh Siti Jenar memiliki pendirian tegas bahwa ilmu spiritual harus diajarkan kepada semua orang, karena justru dengan membuka tabir itulah orang akan mengetahui hakikat kehidupan dan rahasia hidupnya. Syekh Lemah Abang namaku, Rasulullah ya aku, Muhammad ya aku, Asmaullah itu sesungguhnya diriku. Ya, akulah yang menjadi Allah Ta'ala. Wawacan Sunan Gunung Jati, terbitan Emon Surya Atmana dan TD Sujana, Pupuh 38, Sinom, bait 13. Ungkapan mistik Syekh Siti Jenar tersebut menunjukkan bahwa dalam teologi Manunggaling Kawula Gusti tidak hanya terjadi proses kefanaan antara hamba dan pencipta, sebagaimana apa yang dialami oleh Bayazid Al-Bustami dan Mansur Al-Halaj dalam kasus pengalaman mistik Syekh Siti Jenar antara syahadat Rasul dan syahadat Tauhid ikut larut dalam kefanaan. Sehingga dalam pengalaman mistik manunggal ini terjadi kemanunggalan diri Rasul dan Tuhan, suatu titik puncak pengalaman spiritual yang sudah dialami oleh para ulama sufi sejak abad ke-9, yaitu sejak fananya Bayazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi,
Ana Al-Haqnya Mansur Al-Halaj, juga Ainul Qudat Al-Hamadani, dan Syekh Al-Ishraq Syuhrawardi Al-Maktul, dan akhirnya menemukan titik kulminasinya pada teologi Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya lah lafal Allah, yaitu kesaksian akan Allah yang tanpa rupa dan tiada tampak, membingungkan orang karena diragukan kebenarannya. Dia tidak mengetahui akan diri pribadinya yang sejati, sehingga ia menjadi bingung. Sesungguhnya nama Allah itu untuk menyebut wakilnya, diucapkan untuk menyatakan yang dipuja dan menyatakan suatu janji. Nama itu ditumbuhkan menjadi kalimat yang diucapkan Muhammad Rasulullah, padahal sifat kafir berwatak jisim yang akan membusuk, hancur lebur, bercampur tanah. Lain jika kita sejiwa dengan zat yang maha luhur. Ia gagah berani, maha sakti dalam sarak, menjelajahi alam semesta. Dia itu pangeran saya yang menguasai dan memerintah saya yang bersifat wahdaniyah, artinya menyatukan diri dengan ciptaannya. Ia dapat abadi mengembara melebihi peluru atau anak sumpitan, bukan budi, bukan nyawa, bukan hidup tanpa asal dari manapun, bukan pula kehendak tanpa tujuan. Dia itu yang bersatu padu menjadi wujud saya. Tiada susah payah, kodrat dan kehendaknya pergi kemana saja, tiada haus, tiada lelah tanpa penderitaan, dan tiada lapar. Kekuasaannya dan kemampuannya tiada kenal rintangan, sehingga pikiran keras dari keinginan luluh tiada berdaya. Maka timbullah dari jiwa raga saya kearif bijaksanaan, tanpa saya ketahui keluar dan masuknya. Tahu-tahu saya menjumpai ia sudah ada di sana. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 3, dan Danggula 45 hingga 48. Pernyataan itu adalah tafsir sederhana dari Sesahidan yang menjadi intisari ajaran Syekh Siti Jenar dan landasan mistik teologi kemanunggalan. Kalimat syahadat yang hanya diucapkan dengan lisan dan hanya dihiasi dengan perangkat kerja fisik atau pelaksanaan fikih Islam dengan tanpa aplikasi spiritual. Hakikatnya adalah kebohongan. Pelaksanaan aspek fisik keagamaan yang tidak disertai dengan implikasi kemanunggalan roh, sebenarnya jiwa orang itu mencuri, yaitu mencuri dari perhatiannya kepada aspek Allah dalam diri. Itulah sebenar-benarnya munafik dalam tinjauan batin dan fasik dalam kacamata lahir. Karena manusia sebagai khalifahnya adalah cermin ilahiyah yang harus menampak kepada seluruh alam. Sebagai alatnya adalah kemanunggalan wujudiyah, sebagaimana terdapat dalam Sesahidan. Terdapat kesatu paduan antara Allah, Rasul, dan manusia masing-masing, bukanlah sesuatu yang saling asing mengasingkan. Rahasia kesadaran kesejatian kehidupan. Ya, ingsun ini kesejatian kehidupan. Engkau sejatinya Allah. Ya, ingsun sejatinya Allah, yakni wujud. Yang berbentuk itu sejatinya Allah. Sir atau rasa atau sama dengan rahasia itu Rasulullah. Lisan atau pengucap itu Allah. Jasad Allah badan putih tanpa darah. Sir Allah, rahasia rasa kesejatian Allah. Ya ingsun, aku ini sejatinya Allah. Wejangan Wali Sanga halaman 5. Substansi dari ungkapan spiritual tersebut adalah bahwa kesejatian hidup, rahasia kehidupan
hanya ada pada pengalaman kemanunggalan antara Kawula Gusti. Dan dalam tataran atau ukuran orang awam, hal itu bisa diraih dengan memperhatikan uraian dan wejangan Syekh Siti Jenar tentang sholat tarek 5 waktu. Adanya kehidupan itu karena pribadi. Demikian pula keinginan hidup itu pun ditetapkan oleh diri sendiri. Tidak mengenal roh yang melestarikan kehidupan. Tiada turut merasakan sakit ataupun lelah. Suka duka pun musnah karena tiada diinginkan oleh hidup. Dengan demikian, hidupnya kehidupan itu berdiri sendiri sekehendak. Syarat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 3, Dandang Gula 32. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebebasan manusia dalam menentukan jalan hidup. Manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari belenggu kultural maupun belenggu struktural. Dalam hidup ini tidak boleh ada sikap saling menguasai antar manusia. Bahkan antara manusia dengan Tuhan pun hakikatnya tidak ada yang menguasai dan yang dikuasai. Ini jika melihat intisari ajaran manunggalnya Syekh Siti Jenar. Karena dalam manusia ada roh Tuhan yang menjamin adanya kekuasaan atau pribadinya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Allah itulah satu-satunya wujud, yang lain hanya sekedar mewujud. Cahaya hanya satu, selain itu hanya memancarkan cahaya saja atau pantulannya saja. Substansi pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut adalah Quran Surat Al-Baqarah, timur dan barat kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah, maka kemana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Wujud itu dalam pribadi. Dan di dunia atau alam kematian ini memerlukan wadah bagi pribadi untuk mengejawantah, menguji diri sejauh mana kemampuannya mengelola keinginan wadah, sementara pribadinya tetap suci. Zat Wajibul Maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tunggal. Satu keinginan saja belum tentu dapat dilaksanakan dengan tepat, apalagi dua. Nah, cobalah untuk memisahkan zat Wajibul Maulana dengan budi agar supaya manusia dapat menerima keinginan yang lain. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 3, Dandang Gula 44. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia yang mendua adalah manusia yang tidak sampai kepada derajat kemanunggalan. Sementara manusia yang manunggal adalah pemilik jiwa yang irodat dan kodratnya telah pula menyatu dengan ilahi. Sehingga akibat terpecahnya jiwa dengan roh ilahi, maka kehidupannya dikuasai oleh keinginan yang lain, yang dalam Al-Quran disebut sebagai hawa nafsu. Maka agar tidak terjadi split personality dan tidak mengakibatkan kerusakan dalam tatanan kehidupan, harus ada keterpaduan antara sang zat Wajibul Maulana dengan budi manusia. Dan sang zat Wajibul Maulana ini berada di dalam kedirian manusia, bukan di luarnya.
Hyang Widi, kalau dikatakan dalam bahasa di dunia ini, bako bersifat abadi, tanpa antara, tiada erat dengan sakit ataupun rasa tidak enak. Ia berada baik di sana maupun di sini. Bukan itu, bukan ini. Oleh tingkah yang banyak dilakukan yang tidak wajar. Menuruti raga adalah sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang berwujud, yang tersebar di dunia ini, bertentangan dengan sifat seluruh yang diciptakan. Karena isi bumi itu angkasa yang hampa. Serat Syekh Siti Jenar, Ki Sasrawijaya, Pupuh 3, dan Danggula 30. Pernyataan tersebut, Tuhan adalah maha meliputi. Keberadaannya tidak dibatasi oleh lingkup ruang dan waktu, kegaiban atau kematerian. Hakikat keberadaan segala sesuatu adalah keberadaannya. Oleh karenanya, keberadaan segala sesuatu di hadapannya sama dengan ketidakberadaan segala sesuatu, termasuk kedirian manusia. Maka sikap yang selalu menuruti raga disebut sebagai sesuatu yang baru, dalam arti tidak mengikuti irodatnya. Raga seharusnya tunduk kepada jiwa yang dinaungi roh ilahi, karena raga hanyalah sebagai tempat wadah bagi keberadaan roh itu. Jangan terjebak hanya menghiasi wadahnya, namun seharusnya yang mendapat prioritas untuk dipenuhi perhiasan dan dicukupi kebutuhannya adalah isi dari wadah. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya Hyang Sukma, kecuali hanya diri pribadi? Kelilingilah cakrawala dunia, membumbunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia. Kemana saja sunyi senyap adanya, ke utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Yang ada di sana-sana, hanya di sini adanya. Yang ada di sini bukan wujud saya. Yang ada di dalamku adalah hampa yang sunyi. Isi dalam daging tubuh adalah isi perut yang kotor. Maka bukan jantung, bukan otak yang pisah dari tubuh, laju pesat bagikan anak panah lepas dari busur, menjelajah Mekah dan Madinah. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad yang akhirnya menjadi jenazah, busuk, bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara, kembali ke tempat asalnya atau aslinya, sebab semuanya barang baru, bukan asli. Maka saya ini zat yang sejiwa, menyukma dalam Hyang Widi. Pangeran saya bersifat jalal dan jamal, artinya maha mulia dan maha indah. Ia tidak mau sholat atas kehendak sendiri, tidak pula mau memerintahkan untuk sholat kepada siapapun. Adapun orang sholat, itu budi yang menyuruh, budi yang laknat dan mencelakakan, tidak dapat dipercaya dan diturut. Karena perintahnya
berubah-ubah. Perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jujur. Jika diturut, tidak jadi, dan selalu mengajak mencuri. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 3, dan Danggula 33-36. Dari pernyataan itu, menurut Syekh Siti Jenar, Allah bukanlah sesuatu yang asing bagi diri manusia. Allah juga bukan yang gaib dari manusia, walaupun ia penyandang asma al-ghaib. Namun itu hanya dari sudut materi atau raga manusia. Secara rohiyah, Allah adalah kedirian manusia itu. Dalam diri manusia terdapat roh al-idafi yang membimbing manusia untuk mengenal dan menghampirinya. Sebagai sarananya, dalam otak kecil manusia, Allah menaruh God spot atau titik Tuhan sebagai filter bagi kerja otak agar tidak terjebak hanya berpikir materialistik dan matematis. Inilah titik spiritual yang akan menghubungkan jiwa dan raga melalui roh al-idafi. Dari sistem kerja itulah kemudian terjalin kemanunggalan abadi. Maka kalau ada anggapan bahwa Allah itu gaib bagi manusia, sesuatu yang jauh dari manusia, pandangan itu keliru dan sesat. Syukur kalau saya sampai tiba di alam kehidupan yang sejati. Dalam alam kematian ini, saya kaya akan dosa. Siang malam, saya berdekatan dengan api neraka. Sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam saya kematian ini. Saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini itu. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya Pupuh 6, Pangkur 20 hingga 21. Dari pernyataan itu, dalam perspektif kemanunggalan, dunia adalah alam kematian yang sesungguhnya. Dikarenakan roh ilahinya terpenjara dalam badan wadahnya. Dengan badan wadah yang berhias nafsu itulah terjadi dosa manusia, sehingga keberadaan manusia di dunia penuh dengan api neraka. Ini sangat berbeda kondisinya dengan alam setelah manusia memasuki pintu kematian. Manusia akan manunggal di alam kehidupan sejati setelah mengalami mati. Di sanalah ditemukan kesejatian diri yang tidak parsial, dirinya yang utuh, sempurna, dengan segala kehidupan yang juga sempurna. Menduakan kerja bukan watak saya. Siapa yang mau mati? Dalam alam kematian orang kaya akan dosa. Balik, jika saya hidup yang tak kenal ajal, akan langgeng hidup saya. Tidak perlu ini itu. Akan tetapi, bila saya disuruh milih hidup atau mati, saya tidak sudi. Sekalipun saya hidup, biar saya sendiri yang menentukan. Tidak usah wali sanga memulangkan saya ke alam kehidupan. Macam bukan wali utama saya ini. Mau hidup saja minta tolong pada sesamanya. Nah, marilah kamu saksikan. Saya akan pulang sendiri ke alam kehidupan sejati. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 8,
dan Danggula 14 hingga 16. Dari pernyataan tersebut, karena kematian hanya sebagai pintu bagi kesempurnaan hidup yang sesungguhnya, maka sebenarnya kematian juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari keberadaan manusia sebagai pribadi. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang bisa dipilih orang lain. Kematian adalah hal yang muncul dengan kehendak pribadi, menyertai keinginan pribadi yang sudah berada dalam kondisi manunggal. Oleh karena itu, dalam sistem teologi Syekh Siti Jenar, sebenarnya tidak ada istilah dimatikan atau dipulangkan, baik oleh Allah atau oleh siapapun. Sebab dalam hal mati ini, sebenarnya tidak ada unsur tekan-menekan atau paksaan. Pintu kematian adalah suatu hal yang harus dijalani secara sukarela, ikhlas, dan harus diselami pengetahuannya agar ia mengetahui kapan saatnya ia menghendaki kematiannya itu. Barulah jika seseorang memang tidak pernah mempersiapkan diri dan tidak pernah mau mempelajari ilmu kematian, maka ia akan mengalami mati dalam keadaan tanpa pengetahuan, tanpa tahu arahnya kemana, dan tidak mengerti apa yang sedang dialami. Betapa banyak nikmat hidup manfaatnya mati. Kenikmatan ini dijumpai dalam mati. Mati yang sempurna teramat eloklah dia, manusia sejati-jatinya yang sudah meraih puncak ilmu. Tiada mati, hidup selamanya. Menyebutnya mati syirik lantaran tak tersentuh lahat, hanya beralih tempatlah dia dengan memboyong keratonnya. Kenikmatan mati tak dapat dihitung. Tersasar, tersesat, lagi terjerumus, menjadikan kecemasan, menyusahkan dalam patinya, justru bagi ilmu orang remeh. Babat Jaka Tingkir, babat panjang, halaman 74. Menurut penuturan babat Jaka Tingkir, ungkapan mistik itu keluar dari ucapan darah Syekh Siti Jenar setelah dipenggal kepalanya oleh Dewan Wali Sanga. Darah menyembur, jatuh ke tanah melukis kaligrafi La ilaha illallah dan mengeluarkan ucapan-ucapan mistik tersebut. Para wali dan masyarakat yang menyaksikannya terkejut campur bingung. Setelah beberapa saat, dari lisan kepala yang sudah terpenggal, keluar ucapan yang memerintahkan agar darah kembali ke jasadnya. Demikian pula, kepala menyatu kembali dengan tubuh. Jelas bahwa kematian fisik tak mampu menyentuh Syekh Siti Jenar. Mati ada dalam hidup, hidup ada dalam mati. Hidup selamanya tidak mati, kembali ke tujuan, langgeng selamanya. Setelah berpamitan dan mengucapkan salam kepada semua yang menyaksikan, Syekh Siti Jenar dengan diliputi oleh semerbak bau harum, terbungkus cahaya gemerlapan yang menyorot ke atas, kemudian lenyap terserap ke dalam al-ghaib. Dia yang sudah dimuliakan, iringan cahaya bersinar cemerlang, berkilau gemilang, berkobar menyala, menyuramkan sinar sang mentari, menyilaukan pandang semua orang yang menyaksikan. Adapun pelaksanaan hukuman atas dirinya oleh Syekh Siti Jenar sengaja dibiarkan terlaksana guna memenuhi hukum duniawi, sekaligus sebagai monumen kebenaran ajarannya. Tanpa bukti yang ditampakkan secara zohir, maka kebenaran ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak akan pernah terwujud.
karena pembuktian itu sebagaimana sudah terjadi pada Mansur Al-Halaj Al-Suhrawardi dan Ainul Qudat Al-Hamadani sebagai pendahulunya, memang menuntut jasad sang guru sebagai martir atau syahid bagi kesufiannya. Dengan kematiannya dan kesediaannya sebagai syuhada bagi sufisme di tanah Jawa, itulah ia disebut sebagai Syekh Jatimurti, guru pemilik inti kesejatian atau pusar ilmu kesampurnaan. Kepada mereka, Siti Jenar pertama-tama mengajarkan akan asal-usul kehidupan, kedua, diberitahu akan pintu kehidupan, ketiga, tempat besok bila sudah hidup kekal abadi, keempat, alam kematian, yaitu yang sedang dijalani sekarang ini. Lagi pula, mereka diberitahu akan adanya yang maha luhur. Serat Syekh Siti Jenar, Kisah Srawijaya, Pupuh 4, Sinom 6-7. Dari pernyataan itu, pada para muridnya, Syekh Siti Jenar mengajarkan ilmu makrifat secara bertahap yang secara garis besar terdiri dari 5 hal pokok, serta tahapan yang harus dikuasai oleh seseorang jika ingin menjadi manusia sempurna, al-insan al-kamil, serta bagi yang ingin menempuh laku manunggal dengan Tuhan. Yang pertama-tama Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang asal-usul manusia, ngelmo sangkan paran. Yang kedua, langkah berikutnya, ia mengajarkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya apa yang disebutnya sebagai pintu kehidupan. Langkah ketiga, Syekh Siti Jenar menunjukkan tempat manusia besok ketika sudah hidup kekal dan abadi. Tahap keempat, ia menunjukkan tempat alam kematian, yaitu yang sedang dialami dan dijalani manusia sekarang ini di dunia ini, serta berbagai kiat cara menghadapinya. Langkah terakhir, Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang adanya Tuhan yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa sebagai pelabuhan akhir bagi kemanunggalan dan keabadian. Ingsun anak seni ing dating sun dewe, satuhune ora ana pangeran amung ingsun, lan nakseni ingsun satuhune Muhammadiku utusan ingsun. Ia sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, Rasul iku rasaning sun, Muhammadiku cahyaning sun. Ia ingsun kang eling tan kena ing lali, ia ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Ia ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Ia ingsun kang amurba amisesa, kang kawasa wijaksana ora kukurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan, ora karasa apa-apa, ora ana keton apa-apa. Mung ingsun kang nglimputi ing ngalam kabeh kalawan kodrat ingsun. Ranggawarsita wirid punika serat wirid anyaryo saken wewejanganipun wali 8. Administrasi Jawa Kanda Surakarta. Penerbit Albert Rusci and Company, Surakarta, 1908, halaman 15 hingga 16. Terjemahan dari kalimat-kalimat tersebut
Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku. Dan aku angkat saksi, sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah ingsun diri sendiri, atau badanku. Rasul itu rahsaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah zat yang hidup, tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal, tidak akan ada perubahan dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, atau bagiku tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna, terang, menderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Ajaran tersebut disebut sebagai ajaran atau wejangan Sasahidan. Serat Wirid Hidayat Jati merupakan naskah paling terkenal hasil karya Ranggawarsita. Menurut Ranggawarsita, naskah tersebut merupakan wejangan wali ke-8. Wali yang ke-8 yang dimaksud adalah Sunan Kajenar atau Syekh Siti Jenar. Ini sesuai dengan pernyataan Ranggawarsita sendiri dalam naskah tersebut pada halaman 5 dan 6, di mana wejangannya adalah Sasahidan atau penyaksian. Oleh Ranggawarsita, Sunan Kajenar disebut sebagai wali dalam 2 angkatan, yaitu angkatan pertama di awal kerajaan Demak dan angkatan 2 yaitu pada masa akhir kerajaan Demak. Melihat pernyataan ini, logis jika tahun wafatnya Syekh Siti Jenar ditetapkan pada tahun 1517. Karena setelah kekuasaan Raden Fatah, usia kerajaan Demak tidak berlangsung lama, disambung dengan kerajaan Pajang. Dari wejangan Sasahidan itu, nampaklah bahwa pengalaman spiritual dan keadaan kemanunggalan pada diri Syekh Siti Jenar terjadi dalam waktu yang lama dan mendominasi keseluruhan wahana batin Syekh Siti Jenar. Nampak juga bahwa dalam intisari ajaran tersebut, konsistensi sikap batin dan sikap zohir dari ajaran Syekh Siti Jenar. Jika ilmu tidak ada yang dirahasiakan dalam pengajaran, maka demikian pula pengalaman batin dan keagamaan juga tidak bisa disembunyikan. Dan pengalaman keagamaan yang terlahir tidak harus ditutup-tutupi walaupun dengan dalih dan selubung syariat. Dan akhirnya dalam ajaran Sasahidan itulah semua ajaran Syekh Siti Jenar tersimpul. Adapun manunggalnya keimanan itu menjadi tempat berkumpulnya jauhar atau mutiara Muhammad yang terdiri atas 15 perkara. Yang pertama, imannya iman. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah keberadaan Allah. Yang kedua, imannya tauhid atau tauhid. Maksudnya adalah
jangan ragu, dan jangan menyekutukan. Engkau adalah panunggale atau tempat manunggalnya Allah. Yang ketiga, imannya syahadat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah sifatullah atau sifatnya Allah. Yang keempat, imannya marifat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah kewaspadaan Allah. Yang kelima, imannya sholat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah menghadapnya Allah. Yang keenam, imannya kehidupan. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah kehidupannya Allah. Yang ketujuh, imannya takbir. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah kepunyaan keagungan Allah. Yang kedelapan, imannya saderah. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah pertemuan Allah. Yang kesembilan, imannya kematian. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah kesucian Allah. Yang kesepuluh, imannya junud. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah wadahnya Allah. Yang kesebelas, imannya jinabat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah kawim buhaning, artinya bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Yang ke-12, imannya wudu. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah asma atau nama Allah. Yang ke-13, imannya kalam atau perkataan. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah ucapan Allah. Yang ke-14, imannya akal. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah juru bicara Allah. Yang ke-15, imannya nur atau cahaya. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan. Engkau adalah wujudullah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat atau makrokosmos, dunia akhirat, surga neraka, ars kursi, loh kalam, bumi langit, manusia, jin, belis atau iblis laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam kiyal. Alam al-hayal maksudnya adalah yang memiliki sifat lahut atau ketuhanan, yang maksudnya adalah angan-angannya Tuhan. Itulah yang agung yang disebut alam barzah, yang maksudnya adalah pamoring Gusti Kawula, yang disebut alam mitsal, yang maksudnya adalah awal pengetahuan, yaitu kesucian zat sifat asma af'al
yang disebut alam arwah, maksudnya berkumpulnya nyawa yang adalah dipenuhi sifat kamal jamal. Dari pernyataan itu, ajaran tersebut terkenal dengan sebutan panunggaling iman, dan aplikasi iman dalam bentuk keimanan manunggaling Kawula Gusti tersebut tampak bahwa fungsi manusia sebagai Khalifatullah atau wakil real Allah di muka bumi betul-betul nyata. Manusia adalah cermin dan pancaran wujud Allah dengan fungsi iradat dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama ternyata memiliki wujud implementasi bagi tekad hatinya, sekaligus ditampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Jelas sudah bahwa dalam sistem sufisme Syekh Siti Jenar, ajaran langit Allah berhasil dibumikan oleh Syekh Siti Jenar melalui doktrin utama manunggaling Kawula Gusti. Manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung, bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar pikir atau ilmu dan rasa sentimen makhluk atau perasaan yang dipaksa dengan doktrin surga dan neraka. Syekh Siti Jenar mengajarkan dan mengajak manusia bersama-sama merasakan Allah dalam diri pribadi masing-masing, yang dengan itu mereka akan bisa melalui pintu kematian untuk manunggal kembali dengan Sang Maha Asal. Adapun yang menjadi maksud iman adalah pangandeling atau pusaka andalan roh, tauhid atau tauhid panunggali atau saudara tidak terpisah, tempat manunggal roh. Makrifat yaitu penglihatan roh, kolbu penerimaan atau antena penerima roh, akal pembicaraannya roh, niat pakaremaning roh, sholat menghadapnya roh, syahadat keadaan roh. Pernyataan Syekh Siti Jenar tersebut mempertegas maksud manunggalnya iman. Dalam hal ini, Syekh Siti Jenar menjelaskan maksud dari masing-masing doktrin pokok tauhid dan fikih ketika dikaitkan dengan spiritualitas. Iman, tauhid, makrifat, kolbu, dan akal adalah doktrin pokok dalam wilayah tauhid, dan niat sholat serta syahadat adalah doktrin pokok fikih. Oleh Syekh Siti Jenar, semua itu dirangkai menjadi bentuk perbuatan roh manusia, sehingga masing-masing memiliki peran dan fungsi yang dapat menggerakkan seluruh kepribadian manusia, lahir dan batin, roh dan jasadnya. Itulah makna keimanan yang sesungguhnya, karena rukun iman, rukun Islam, dan ihsan pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang utuh yang membentuk kepribadian ilahiyah pada kedirian manusia. Yang disebut kodrat itu yang berkuasa. Tiada yang mirip atau yang menyamai. Kekuasaannya tanpa piranti,
keadaan wujudnya tidak ada baik luar maupun dalam, merupakan kesatuan yang beraneka ragam. Ilmu untuk mengetahui keadaan yang lepas jauh dari panca indera, bagaikan anak kumpitan lepas tertiup. Serat Syekh Siti Jenar Ki Sastrawijaya, Pupuh 3, Dendang Gula 31. Pernyataan itu bagi Syekh Siti Jenar, kodrat dan irodat bukanlah hal yang terpisah dari manusia dan bukan mutlak milik Allah. Kodrat dan irodat menurut Syekh Siti Jenar terkait erat dengan eksistensi sang pribadi atau manusia. Pribadi adalah eksistensi roh. Maka jika roh adalah pancaran cahayanya, pribadi adalah tajalinya, penjelmaan dirinya. Pribadi adalah Allah yang menyejarah. Maka Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa dirinya adalah sang pemilik 20 sifat ketuhanan. Oleh karena itu, kodrat merupakan kuasa pribadi, sifat yang melekat pada pribadi sejak zaman azali, dan itu langgeng. Demikian pula adanya irodat, kehendak atau keinginan. Antara karsa, keinginan dan kuasa adalah hal yang selalu berkelindan bagi wujud keduanya. Tentu menyangkut kehendak. Setiap pribadi memiliki karsa yang mandiri, dan yang berhak merumuskan hanyalah perundingan antara pemilik irodat dengan yang maha memiliki irodat. Kemudian, untuk mewujudkan rasa cipta itu, perlu juga pelimbahan kodrat Allah pada manusia. Inilah maksud syahadat. Asyhadu, jatuhnya rasa. Ilaha, kesejatian rasa. Illallah, bertemunya rasa. Muhammad, hasil karya yang ma'wujud. Pangeran, kesejatian kehidupan. Dalam hal syahadat ini, Syekh Siti Jenar mengajarkan berbagai macam syahadat, dan hal itu selaras dengan konsep utama ajarannya, manunggaling Kawula Gusti, serta tetap di atas fondasi ajaran sholat daim. Syahadat dalam hal ini adalah menjadi keadaan roh, bukan sekedar ucapan lisan dan hasil pengolahan nalar pikiran atau bisikan hati. Susunan kalimat syahadat adalah campuran antara bahasa Arab dan bahasa Jawa. Hal ini menjadi kebiasaan Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ajaran-ajarannya, sehingga dengan mudah dan gamblang murid serta pengikutnya mampu memahami dan mengamalkan ajaran tersebut tanpa kesulitan akibat kendala bahasa. Beberapa wali di Jawa selain Syekh Siti Jenar juga memiliki dan mengajarkan syahadat. Misalnya syahadat Sunan Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat Kencana Sinarawedi, Sahadu Minangku Kencana Sinarawedi, Zat Sukma Kang Ginawa mati, kurungan Mas Ilang tanpa kerana, Sira Muliha maring kubur. Syahadat Sunan Bonang. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat Kencana linggih ing maligi Mas Ulir sejeroning geni muskala, ilang ing kaluwat ajakari. Yahu, 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 sirna kurungan tanpa kerana. Dan syahadat Sunan Kalijaga. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahadat kencana, kurungan mas, kuliting jati sejaning sukma, ginawa mati, sirna tan anakari, sukma ilang, jiwa ilang, kang lunga pada rupane, daplak ilang. Ini ada dalam Wejangan Wali Songo, halaman 50. Sedangkan aplikasi syahadat menurut Syekh Siti Jenar, sebagian syahadat yang ada merupakan zikir dan wirid ketika Syekh Siti Jenar mengajarkan cara melepaskan air kehidupan atau tirta nirmaya untuk membuka pintu kematian menuju kehidupan sejati di alam akhirat. Syahadat-syahadat sejenis juga diajarkan oleh Ki Ageng Pengging kepada Sunan Kudus sebelum wafatnya. Jatuhnya rasa dibanding rasa, maksudnya adalah meresapnya Allah dalam kehendak dan ke dalam jiwa. Ini kemudian dipupuk dengan laku spiritual yang melahirkan sajatining rasa atau kesejatian rasa, di mana ruang keseluruhan jiwa telah terdominasi oleh Al-Haq atau Allah. Kemudian lahirlah ungkapan ilallah sebagai puncak, yaitu pertemuan rasa manunggalnya yang mengungkapkan asyhadu dengan sasaran ungkapan, yaitu Allah. Kemanunggalan ini memunculkan tenaga dan energi kreativitas positif dalam bentuk karya yang berbentuk nyata, bermanfaat dan berdaya guna, serta bersifat langgeng, yang diidentifikasi dengan sebutan Muhammad atau yang memiliki segala keterpujian sebagai perwujudan real dari Sang Wajib Al-Wujud. Maka diri manusia sebagai pangeran atau Tuhan itulah yang merupakan kesejatian hidup atau kehidupan. Syahadat dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah hanya sekedar bentuk pengakuan lisan yang berupa syahadat tauhid dan syahadat rasul. Namun, syahadat adalah persaksian batin yang teraplikasi dalam tindakan zohir sebagai wujud kemanunggalan Kawula Gusti. Dengan demikian, syahadat mampu melahirkan karya-karya yang bermanfaat. Mengertilah bahwa sesungguhnya ini syahadat sekarat. Jika tidak tahu, maka sekaratnya masih mendapatkan halangan. Hidupnya dan matinya hanya seperti hewan. Lafalnya mengucapkan adalah syahadat sekarat sajati, iya, syahadat sekarat. Wus gumanang, wahnya jati sirne eling mulia maring tunggal, waluya jati ia sajaning urip, tunggal sajaning urip, urip sajatining rasa, lan sajatining rasa, lan zat sajatining zat pesti anane langgeng tan kenaning Allah. Zat sekarat roh madep ati muji matring nyawa tansah neng zatullah kurungan mas melesat eling raga tan rusak sukma mulia maha suci. Yang artinya syahadat sekarat sejati adalah syahadat sekarat menjelang dan proses datangnya pintu kematian. Sudah nyata penuh keselamatan hilangnya ingatan kemuliaan kepada yang tunggal. Keselamatan dan kesentosaan itu adalah sejatinya kehidupan. Tunggal sejatinya hidup, hidup sejatinya rasa, dan sejatinya rasa dan zat sejatinya zat pasti dalam keberadaan kelanggengan tidak terkena perubahan. Zat sekarat roh menghadap hati memuji nyawa selain berada dalam zatullah, sangkar mas hilang mengingat raga tidak terkena kerusakan sukma mulia maha suci. Dari pernyataan itu, syahadat sekarat adalah syahadat atau persaksian menjelang kematian. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ajaran Syekh Siti Jenar adalah kemampuan
memadukan irodat dan kodrat diri dengan irodat dan kodrat ilahi sebagai efek kemanunggalan. Sehingga apa yang menjadi ilmu Allah, maka itu adalah ilmu diri manusia yang manunggal. Maka orang yang sudah manunggal mencapai al-insan al-kamil juga mengetahui kapan saatnya dia meninggalkan alam kematian di dunia ini menuju jalan kehidupan sejati di akhirat untuk menyatu selamanya dengan Allah. Syahadat sekarat adalah syahadat sekarat yang bersifat umum, sebab nanti masih ada beberapa syahadat. Semua syahadat yang diajarkan Syekh Siti Jenar menjadi lafal harian atau zikir, terutama saat menjelang tidur, agar dalam kondisi tidur juga tetap kepada dalam kondisi kemanunggalan irodat dan kodrat. Namun syahadat-syahadat yang ada tidak hanya sekedar ucapan, karena saat pengucapan harus disertai dengan laku atau meditasi, dan paling tidak mengheningkan daya cipta, rasa, dan karsa, sehingga lafal-lafal yang berupa syahadat tersebut menyelusup jauh ke dalam diri atau dalam sukma. Syahadat Allah, Allah, Allah lebur badan dadi nyawa, lebur nyawa dadi cahya, lebur cahya dadi idafi, lebur idafi dadi rasa, lebur rasa dadi sirna, mulih maring sajati, kari amungguh Allah, kewala kang langgeng tan kenapati. Artinya syahadat Allah, Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh idafi, roh idafi lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggallah hanya Allah semata yang abadi, tidak terkena kematian. Syahadat peleburan diucapkan ketika menjalani keheningan atau semedi, menyatukan diri kepada Allah. Lafal tersebut lahir dari pengalaman Syekh Siti Jenar ketika memasuki relung-relung kemanunggalan, di mana jasad fisiknya ditinggalkan rohnya, sesudah semua nafs dalam dirinya mengalami kasif.